Direktur Utama Pertamina Persero, Bapak Oki Muraza. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, pimpinan dari Kata Data, ada Pak Yura, tadi ada Pak Meta dan Bapak Ibu tentunya yang kami hormati. Mudah-mudahan 20 menit ke depan saya bisa coba highlight apa saja kegiatan kami seputar sustainability dan seputar topik yang kita bahas ya, green resilience. Waktunya cukup challenging, jadi mudah-mudahan dengan waktu yang sangat terbatas ini Bapak Ibu bisa sama-sama karena waktunya setelah makan siang ini sangat challenging. Jadi Bapak dan Ibu, pertama-tama kita bisa melihat di slide ini ya, beberapa yang kami lakukan untuk memperkuat ketahanan energi di Indonesia. Jadi kalau misalnya kita lihat global, kebutuhan global itu adalah bagaimana kita mengurangi emisi, itu kita translate dengan kebutuhan untuk mengurangi emisi karbon dan seterusnya. Tapi di sisi lain kita juga perlu memperkuat negara yang kita cintai ini untuk mengurangi impor dan memperkuat ketahanan energi. Jadi di slide yang pertama ini kita melihat dual growth strategy. Dual growth strategy adalah bagaimana usaha kami di Pertamina Group untuk melaksanakan dua tugas ini. Di satu sisi kita ingin impor berkurang, jadi ketahanan energi berkuat, itu kita lakukan dengan memaksimumkan bisnis-bisnis yang klasikal ya, mulai dari pengadaan dan produksi migas, kemudian penyediaan BBM, LPG, dan seterusnya. Kemudian kita juga ada yang kita kenal sebagai new business ya, jadi low carbon new business, itu adalah bisnis-bisnis yang emisinya rendah dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa kita highlight ya. Seperti kita lihat di slide ini, memang ada kebutuhan global, ada kebutuhan domestik yang perlu kita jaga bersama ya, yang tentunya cukup menantang begitu ya. Jadi saya akan coba highlight beberapa saja yang seputar green ya, green bisnis Pertamina. Ini materi sebetulnya cukup padat Bapak dan Ibu, tapi saya coba sampaikan dalam belasan menit ke depan. Nah, di Pertamina kita berusaha untuk mengejar sustainability, kita mengenal sebagai 10 sustainability focus ya, mulai dari mengurangi emisi, kemudian memprotek lingkungan, kita mengembangkan teknologi yang dibutuhkan menuju green economy, dan seterusnya. Dan alhamdulillah hasilnya sangat bagus. Saat ini Pertamina adalah perusahaan terintegrasi terbaik di dunia menurut Sustainalytics. Jadi nomor 1 di dunia untuk perusahaan oil and gas yang terintegrasi. Dan kita tentu tidak puas hanya dengan itu. Nanti kita bisa lihat ke slide selanjutnya ya. Nah di sini kita mulai ke solusi yang pertama. Jadi yang sebagaimana kita ketahui Bapak dan Ibu, Indonesia memiliki kebutuhan BBM yang sangat besar. Nah, bagaimana caranya agar kebutuhan BBM ini bisa terpenuhi di dalam negeri dan pada saat yang sama bisa berkurang juga impornya. Jadi BBM khususnya bensin ya, itu kebutuhannya sangat besar, sekitar 36 juta kiloliter di Indonesia.
dan sekitar setengahnya itu kita dapatkan dari impor. Nah, bagaimana caranya kita mengurangi impor, menciptakan lapangan pekerjaan, dan juga at the same time mengurangi emisi. Ini kita lakukan dengan produksi green, Pertamax Green. Pertamax Green ini bilangan oktannya bagus, sangat bagus, 95. Itu kita dapatkan dengan mencampur gasolin dengan etanol. Ya, ini BBM yang sangat bagus, oktan numbernya sangat tinggi, dan juga sulfurnya sangat rendah. Ya. Nah, ini alhamdulillah kita sudah sekitar 160 SPBU di Pulau Jawa sudah memiliki ini. Jika Bapak Ibu melihat di Indonesia, di Jakarta dan Surabaya khususnya, itu mungkin silakan dicoba. Ini BBM yang ramah lingkungan, dan tentunya harapannya ini akan makin membesar di Indonesia. Ini di foto itu Pak Dirut dan saya melakukan trial bioetanol dari batang sorghum. Ya. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar juga tentang sorghum. Ya. Ini adalah varietas yang bisa tumbuh di Indonesia, mudah juga tumbuhnya, yang batangnya itu nanti kita bisa peras dan kita bisa jadikan BBM atau bioetanol. Harapannya Indonesia bisa mengejar seperti Brazil atau India. Ya. India itu dalam 8 tahun mereka meningkatkan porsi bioetanolnya dari 2% menjadi 20%. Itu success story di India. Tentunya yang lebih depan lagi adalah Brazil. Ya. Nah, ini juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan nantinya dari pabrik-pabrik bioetanol dan seterusnya. Itu yang pertama. Bagaimana kami mengurangi emisi di gasoline line itu dengan pencampuran dengan bioetanol, ya, yang oktan numbernya juga sangat tinggi, dan hasilnya kita punya Pertamax Green 95. Kemudian yang sudah tidak diperdebatkan lagi untuk energi transisi ini adalah dunia aviasi. Dunia aviasi sepakat bahwa solusinya itu lebih ke penggunaan sustainable aviation fuel. Nama sebelumnya adalah bioaftur. Nah, bioaftur ini juga sangat menarik. Indonesia kebutuhannya sekitar 6 juta kiloliter. Kalau kita gabung dengan Singapura, ya, negara jiran, itu juga 6 juta. Itu 12 juta hanya 2 negara, Bapak dan Ibu. Jadi harapannya Indonesia bisa menjadi hub, ya, untuk sustainable aviation fuel ini. PR-nya di mana? PR-nya adalah bagaimana memproduksi sustainable aviation fuel ini dengan harga yang terjangkau. Nah, salah satu yang kami ajukan adalah kita bisa mendapatkannya dari bahan baku yang ada di sekitar kita. Namanya minyak goreng bekas atau used cooking oil. Nah, used cooking oil ini juga sangat menarik, ya. Kalau kita lihat 270 atau 280 juta penduduk Indonesia, kita butuh minyak goreng itu sekitar 8 juta ton, dan kalau misalnya kita lihat negara maju, itu mereka bisa berhasil mengumpulkan 20% dari minyak gorengnya. Jadi ada theoretically ada 1,6 juta ton minyak goreng bekas. Nah, minyak goreng bekas ini kita olah menjadi sustainable aviation fuels di kilang kita. Saat ini sudah di Cilacap, insya Allah kita habis ini ke Dumai dan kemudian ke Balongan. Jadi ada 3 kilang yang bisa co-processing bioaftur atau sustainable aviation fuel ini. Dan kami bercita-cita kita akan membangun green refinery, nanti bisa 100% SAF, nanti juga bisa menjadi sentra ekonomi baru juga di Indonesia. Kita bercita-cita Indonesia menjadi negara hub untuk SAF. Jadi Jepang butuh SAF, bisa dapat dari Indonesia, Korea butuh SAF, bisa dapat dari Indonesia. Ini cita-cita kita. Jadi sustainable aviation fuel adalah solusi kedua yang memenuhi syarat dari teman-teman kata data. Green resilience, itu green, dan juga memperkuat ketahanan energi. Yang ketiga, ini mungkin tidak perlu saya elaborate karena Bapak Ibu sudah paham semua,
Indonesia adalah negara terbesar pengguna biodiesel atau nama kimianya fatty acid methyl ester. Kita sekarang sudah 40%, Bapak dan Ibu. Ini dari minyak nabati juga, saat ini dari sawit, tapi nanti bisa juga berkembang ke minyak-minyak lainnya ya. Ada minyak pongam, ya, ada juga minyak nyamplung dan seterusnya. Indonesia sangat kaya akan minyak-minyak nabati. Harapannya tentu kita bisa mendukung program ini dari Pertamina. Dan kemudian biodiesel itu memiliki stabilitas oksidasi yang terbatas karena memang dia mengandung oksigen. Nah, untuk penggunaan yang membutuhkan stabilitas jangka panjang, jangka cukup lama, kami juga mendevelop renewable diesel. Ini tidak ada oksigennya, tanpa oxygenates, dan itu nanti dengan skema yang khusus kita bisa menyediakan renewable diesel yang nanti bisa dipakai juga nabati juga, dan bahkan lebih bagus ya karena dia tidak mengandung sulfur dan juga bisa nanti menjadi sentra ekonomi baru di Indonesia. Itu solusi BBM tadi sudah bioetanol di ethanol blended gasoline, kemudian sustainable aviation fuel, kemudian FAME ya atau biodiesel. Bagaimana dengan listrik? Ya, listrik hijau. Ya, jadi Pertamina juga saat ini memproduksi listrik hijau dari panas bumi, dari solar PV, dan juga dari biogas. Ya. Nah, yang paling besar memang dari geothermal, Bapak dan Ibu. Geothermal ini adalah indigenous energi di Indonesia. Kita yang tidur bergerak di atas ring of fire tentunya harus mengutilize nih panas bumi yang ada di bawah kita. Potensinya ada 24 sampai 26 gigawatt. Saat ini terutilize less than 10%. Ya. Di Pertamina sendiri kami untuk own operation ada 727 megawatt. Tapi kita bercita-cita besar, mudah-mudahan di 2029-2030 kita bisa mendouble kapasitas kita. Dan mudah-mudahan di 2030 juga Indonesia akan menjadi negara terbesar untuk panas bumi ini. Saat ini dipegang oleh Amerika Serikat. Ya, kita ada perbedaan sekitar 600 megawatt lah. Gitu. Jadi ini geothermal, kemarin saya baru dari Ulu Belu di Lampung, di Kabupaten Tanggamus. Ya. Nah, terakhir, ketika kita punya listrik yang hijau, kita bisa memproduksi banyak hal, Bapak dan Ibu. Ya. Tapi intinya adalah bagaimana caranya mendapatkan harga yang terbaik dari panas bumi itu. Ya, ini sebagai contoh, kemarin kami baru dari sana, kita sedang membuat pilot project untuk memproduksi green hydrogen ya, dari panas bumi ini. Cukup frontier Bapak dan Ibu ya, ini kebanggaan Indonesia. Kalau nanti ke luar negeri kita bisa cerita juga di Indonesia minyak nabatinya terbesar di dunia 40%, dan we start to learn how to produce green hydrogen. Ini puncak peradaban Bapak dan Ibu. Dan green hydrogennya juga kita dapatkan dari water electrolysis ya, dari geothermal. Ini harapannya semakin besar. Nah, di Indonesia kita juga sudah petakan, kita sedang melihat ada potensi klaster di Sumatera untuk hydrogen, kemudian ada klaster juga di Sulawesi dan juga ada klaster di Jawa. Sambil kita mengembangkan teknologinya, ketika harganya masih tinggi, kita bisa ekspor ke luar negeri Bapak dan Ibu. Jadi mungkin pernah dengar Jepang dan Cina, mereka punya ekosistem hydrogen yang sudah sangat baik, dan dengan regulasi dan regulatory framework yang bagus, kita bisa memproduksi ini. Jadi dari panas bumi menjadi green electricity, listrik hijau, dan kemudian menjadi hydrogen. Ya. Saat ini kita sedang mengeksplor kerjasama dengan Toyota. Kebetulan Toyota juga punya pabrik di Karawang, ya,
Jadi salah satu target kami sedang mendevelop kerjasama. Mudah-mudahan nanti ada event yang cukup besar untuk panas bumi dan kita akan signing di sana. Nah, nanti ke depannya Bapak dan Ibu, kita juga bisa memulai hydrogen ecosystem di Indonesia. Bapak Ibu yang pernah ke Shanghai mungkin ya, itu bisa melihat bagaimana beberapa namanya SPBU hydrogen lah ya, istilahnya itu HRS, Hydrogen Refueling Station yang ada di berbagai tempat di Shanghai. Nah ini cita-citanya ke depan kita juga punya ekosistem untuk hydrogen. Kami memulainya dengan memproduksi hydrogen dari panas bumi. Nanti mudah-mudahan dengan bantuan dari pemerintah, dari seluruh pihak dan juga nanti dari masyarakat, kita bisa menciptakan ekosistem yang lebih besar untuk green hydrogen ini. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita mengurangi emisi dari current operation. Saat ini Pertamina memproduksi sekitar 500 sampai 600 ribu barrel oil per day. Ya. Kalau di APBN-nya itu 604 ribu BOPD, target pemerintah untuk memproduksi minyak bumi. Dan plus kita juga memproduksi gas. Nah, dengan operasi yang masih besar itu, bagaimana kita mengurangi emisinya? Nah ini ada banyak teknologi, tapi kita cite saja satu Bapak dan Ibu, adalah CCS dan CCUS. Intinya adalah kita mencari tempat-tempat gudang untuk menyimpan CO2 yang ada di bawah bumi Indonesia. Alhamdulillah kita menemukan gudang yang cukup banyak Bapak dan Ibu. Salah satu yang paling besarnya adalah di Laut Jawa situ, itu di Asri Basin. Di Asri Basin itu kalau menurut kajian kami angkanya sangat besar, di atas 10 gigaton storage capacity, tapi yang kita umumkan di sini sekitar 1,1 gigaton. Itu hanya di satu tempat Bapak dan Ibu ya, sementara kita juga lihat ada potensi lain di Sumatera, di Jawa ya. Di Jawa kami sedang mengejar satu proyek CCUS juga, kita capture CO2 dari Jambaran Tiung Biru Bapak dan Ibu, terus kita pipakan sekitar 35 kilometer ke Sukowati, dan di Sukowati kita injek untuk produksi migas. Kemudian juga ada beberapa potensi lagi di Kalimantan Timur dan di Sulawesi. Jadi intinya CCS dan CCUS ini juga bisa mengurangi emisi dari current operation di Pertamina dan juga non Pertamina. Kebetulan di sini ada Pak Haryadi dari PLN. PLN juga bisa nih menggunakan CCS. Jadi kita menyiapkan gudang Pak yang kita bisa gunakan untuk Pertamina, untuk PLN, di mana kita bisa menyimpan CO2 secara aman di perut Indonesia. Masih ada slide lagi atau ya, itu beberapa highlight Bapak dan Ibu, mungkin saya summary-kan di 2 menit terakhir. Kita untuk mengurangi emisi dari BBM, tadi untuk gasolin kita punya bioetanol, saat ini sudah bisa dinikmati di 159 SPBU, mudah-mudahan kita bisa terus produksi bioetanol lebih banyak lagi Bapak dan Ibu di Indonesia. Sumbernya bisa bermacam-macam, saat ini hanya dari molase itu byproduct di pabrik gula. Kemudian tadi saya juga highlight bagaimana mengurangi emisi di dunia aviasi, Bapak Ibu yang suka terbang ke Bali, ke Lombok gitu ya, itu kita menyediakan sustainable aviation fuel. Saat ini kemarin kita fly dari Jakarta ke Solo, kemudian untuk pengguna diesel kita juga menyediakan FAME ya, saat ini sudah 40%, dan kemudian untuk electricity tadi saya menyampaikan ada 727 megawatt dari own operation dari geothermal, mudah-mudahan bisa terus berkembang. Kami
bercita-cita mendouble kapasitinya. Ini tentunya dengan kerjasama juga dengan Pak Haryadi, dengan PLN, itu kita punya cita-cita besar untuk geothermal. Kemudian geothermal itu bisa dijadikan apa? Geothermal bisa dijadikan untuk memproduksi juga green hydrogen. Kalau nanti teknologi sudah semakin advance, selain green hydrogen kita bisa produksi juga green ammonia, kita bisa ekspor ke Jepang, kemudian green methanol ya. Saat ini dengan B40 kebutuhan kebutuhan metanol Indonesia saat ini sekitar 2 juta ton yang perlu kita persiapkan. Dan kemudian tadi terakhir saya menutup dengan CCS ya. Dengan current operation saat ini yang masih tentunya sangat bergantung kepada hidrokarbon, kita menyiapkan bagaimana menyimpan CO2 di perut bumi ya. Dengan tadi cukup banyak tempatnya, ada yang di Laut Jawa, ada yang di bawah di perut Sumatera dan juga ada di perut Jawa dan kemudian ada juga yang di Kalimantan. Hingga ke Papua ya, di Papua sebagaimana kita ketahui BP juga mengerjakan proyek yang mirip. Mungkin demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan membuka sedikit wawasan kita mengenai apa saja yang dikerjakan oleh Pertamina seputar sustainability. Kita punya cita-cita besar ya, tentunya nanti mudah-mudahan di generasinya adik-adik kita bisa melihat porsi etanol yang lebih besar, porsi SAF yang lebih besar ya, dan seterusnya. Mungkin demikian yang bisa kami share siang hari ini. Terima kasih banyak pada Kata Data, Pak Yura, Pak Meta dan seluruh tim yang tentu sudah bekerja keras mempersiapkan acara ini. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.